takbir bergemuruh di jalanan Deir al-Balah, Gaza. Dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka bersorak, bersuka cita, meluapkan kegembiraan atas kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Hati mereka penuh harap agar kesepakatan ini dapat membawa perdamaian di tanah Gaza. اطلاق النار يعني خلاص الحرب هتوقف، شلال الدم هيوقف، فرحه عارمه، شعور لا يوصف، قد ما بدي اوصف لك مش هعبر لك عن الشعور الجواني. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan berdamai setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Hamas bersedia melakukan pertukaran tahanan dengan Israel dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Dengan negosiasi yang berjalan lancar ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mengunjungi Timur Tengah akhir pekan ini pada saat Sandra dibebaskan. Well, we have a great team over there, great negotiators, and there are unfortunately great negotiators on the other side also. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance negotiations are going along very well. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama, Hamas dan Israel sepakat untuk membebaskan para sandera termasuk tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Kedua, penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Kemudian warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Meski Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata fase pertama, namun ternyata beberapa serangan Israel di Gaza Palestina masih saja terjadi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana menyebut, walau gencatan senjata baru berlaku pada hari Senin, Israel semestinya menghentikan serangan agar tidak mencederai kesepakatan damai. Ya, ini sangat bergantung pada Israel ya. Saya sih tadinya berharap bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibuat, walaupun kita tahu akan baru mulai hari Senin nanti, namun demikian serangan-serangan Israel sepatutnya dihentikan karena menunjukkan gestur bahwa Israel betul-betul ingin menjalani masa perdamaian ini. Nah, yang mengawasi itu harusnya masyarakat internasional. Dan di sini kalau kita lihat di 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump, proposal, itu harusnya akan dibentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force. Sejak 7 Oktober 2023, warga Gaza kehilangan masa-masa mereka menjalani kehidupan yang normal. 2 tahun sudah penderitaan dirasakan warga Gaza dengan lebih dari 67.000 warganya tewas. Masa depan warga Gaza kini bergantung dengan ujung kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. Akankah kesepakatan ini bisa berlangsung konsisten dan membawa perdamaian di Gaza? Negosiasi kesepakatan damai antara Israel dan Hamas jangan sampai kehilangan momentum demi menghentikan penderitaan warga Palestina di Gaza. Dan untuk mengulasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat Timur Tengah, ada Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam Pak Mustafa. Selamat malam Mbak Valen. Iya, ini Israel Hamas sepakat damai. Kira-kira bisa tidak mereka menjaga konsistensinya? Karena baru salaman istilahnya, baru sepakat saja serangan Israel masih terjadi di Gaza, Pak. Apakah kemudian kesepakatan damai ini juga menguntungkan bagi warga Gaza? Karena beberapa warga ada juga yang senang, tapi juga mereka sedikit skeptis begitu nampaknya. Ya, kalau dilihat dari apa yang baru ditayangkan oleh Kompas TV tentang situasi di Gaza, kan terlihat tuh betapa gembiranya, betapa bahagianya warga Gaza mendengar tercapainya kesepakatan senjata yang mengakhiri perang Gaza selama 2 tahun yang membuat mereka sangat menderita ya. Itu jelas kan. Kemudian apakah bagaimana masa depan gencatan senjata ini kan
gencatan senjata ini kan baru diumumkan hari Kamis pagi hari ini ya. Tapi pelaksanaannya kan dimulai pukul 12 waktu setempat. Antara Jakarta sama Gaza itu selisihnya 4 jam ya saat ini ya. Kalau secara resmi dimulai jam 12 siang, berarti di sini jam 4. Tapi versi Israel baru mau melaksanakan gencatan senjata tersebut setelah sidang kabinet Israel mengesahkan kesepakatan gencatan tersebut. Gencatan senjata tersebut. Nah, sidang kabinet Israel baru digelar pukul 5 waktu setempat. Nah, kalau selisih 4 jam dengan Jakarta sini, itu kan jam 5 tambah 4, jam 9 malam waktu sini. Baru saja. Maka yang perlu kita lihat, apakah gencatan senjata ini dipatuhi oleh Israel adalah malam ini sampai besok pagi. Kita lihat besok pagi apakah malam ini masih ada serangan Israel terhadap target-target di Jalur Gaza. Kalau memang malam ini tidak sepi dari serangan Israel, maka berarti gencatan senjata ini dipatuhi oleh Israel. Oke, konsistensi dan komitmen Israel bisa dilihat daripada gencatan senjata yang nantinya dilakukan pada malam hari begitu ya. Tapi Betul. kalau melihat daripada perjanjian kesepakatan damai itu sebenarnya fase pertama baru akan berlangsung pada hari Senin dengan ditandai pertukaran sandera. Nah, lalu what's next-nya agar perang di Gaza ini benar-benar usai dan tidak ditumpangi dengan kepentingan seperti apa, Pak? Karena ya kita balik lagi ya melihat bahwa sebenarnya komitmen untuk gencatan senjata itu sebenarnya sudah pernah terjadi di Januari 2025. Oke, fase pertama gencatan senjata kali itu terlaksana. Tapi di bulan Maret setelahnya, Tel Aviv justru melanggar dan kembali melakukan serangan. Nah, ini gimana untuk mengawal ini begitu supaya hal serupa benar-benar tidak terulang. Jadi benar-benar mulus untuk kedamaian itu benar-benar ada antara Israel dan juga Palestina di Gaza. Ya, dari penjelasan Mbak Valid ini ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah masalah fase pertama dari disepakati oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kepentingan semua pihak, khususnya Israel dan Palestina, adalah bagaimana fase pertama pelaksanaan dari butir-butir proposal damai Trump tersebut adalah berjalan dengan sukses. Ini kepentingan bersama, khususnya Israel dan Palestina. Dan tentu adalah masyarakat regional, yaitu negara-negara Arab dan masyarakat internasional. Dan pelaksanaan dari tahap pertama ini akan berlangsung selama 5 hari. Seperti disampaikan oleh stasiun televisi Kompas TV, ada 4 butir. 4 butir ini yang akan dilaksanakan selama 5 hari ke depan sampai hari Senin. Tapi mulainya pelaksanaan gencatan senjata tersebut mulai malam ini waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 sore waktu Israel ya. Dan makanya saya sampaikan harus dilihat malam ini. Kalau memang malam ini adalah sepi dari gempuran Israel, maka berarti Israel komitmen dan menghormati gencatan senjata tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah tadi kan disinggung bahwa sebelumnya sudah pernah tercapai gencatan senjata pada bulan Januari, tapi pada bulan Maret Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata tersebut. Apakah kesepakatan gencatan saat ini akan dihormati oleh Israel atau sebaliknya seperti nasibnya gencatan senjata yang lalu? Kan begitu, Pak. Nah, ini situasi ini sudah berubah, Pak. Sudah berubah. Pak Musto. Saat ini, kami paham. Kami juga itu menjadi doa bersama bahwa semoga dengan kesepakatan ini dan dengan perundingan yang terjadi saat ini itu memang tidak seperti yang sebelumnya terjadi. Tapi Pak, yang kami tanyakan selanjutnya adalah dengan kesepakatan damai ini, apakah bisa membawa pengakuan negara Palestina? Ya, kalau memang semua pihak, khususnya Israel, komitmen terhadap
semua butir yang termaktub atau tertulis dalam proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir tersebut, itu saya optimis akan berakhir dengan berdirinya negara Palestina. Kenapa? Ya, ada butir nomor 19 dan butir nomor 20. Butir nomor 19 itu berbunyi, apakah seiring dengan kemajuan pembangunan jalur Gaza dan seiring dengan kemajuan proses reformasi pemerintah otonomi Palestina, maka akan terbuka situasi yang kondusif menuju berdirinya negara Palestina. Ini butir nomor 19, ini jelas sudah menyebutkan secara tegas apa yang namanya negara Palestina. Ini luar biasa itu ya. Luar biasa di masa pemerintahan Trump dan Netanyahu yang notabene berasal dari ideologi ultra kanan. Tapi tiba-tiba mereka menyebut negara Palestina. Ini butir nomor 19. Butir nomor 20 berbunyi adalah Amerika Serikat akan menggelar ya dialog antara Israel dan Palestina untuk mencapai horizon politik yang akan menciptakan hidup berdampingan antara Israel dan Palestina. Ini luar biasa. Dan ujung-ujungnya akan ke arah wujudnya negara Palestina. Ini kalau memang komitmen semua pihak jelas akan terwujud nomor 19 dan nomor 20 tersebut. Makanya proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir itu harus dilaksanakan secara utuh dan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jangan pisah-pisah antara satu dan lainnya. Kalau satu dan lainnya maka akan gagal lagi proses perdamaian di Timur Tengah ini. Ya, sepemikiran. Berarti memang hingga saat ini yang paling dinantikan seluruh masyarakat di dunia ini adalah bagaimana komitmen Israel Hamas terutama dalam mencapai kesepakatan rencana perdamaian ini. Baik, terima kasih atas analisis Anda, Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah yang sudah dibagikan.